Shalom, selamat berjumpa lagi dalam tayangan mantra yang merupakan akronim dari firman Tuhan yang selalu ada di antara kita. Mantra kita di hari ini. Kita bersyukur melalui Komisi Multimedia GKJ Selokaton, mantra dikelola dengan baik, sabda pengharapan diwarta-wartakan agar kita teguh dalam pengharapan, menjalankan kehidupan dalam perlindungan, dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang memang selalu ada di antara kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap firman-Mu yang ada di antara kami, menjadi kekuatan, menjadi arah memandu langkah-langkah kami, menjadi kekuatan dan daya yang kami butuhkan dalam kami menjalani kehidupan. Kami sungguh merindukan firman Tuhan, karena firman Tuhan sungguh menjadi penghiburan, sungguh menjadi daya hidup yang kami perlukan dalam dinamika kehidupan yang tidak bisa kami elakkan. Kami siap menerangkan sabda Tuhan ketika sabda-Mu diwartakan, ketika firman Tuhan diwarta-wartakan melalui tayangan ini, Roh-Mu yang kudus berkarya bagi hamba-Mu yang mewartakannya, dan bagi kami semua yang mendengarkan dan merenung-renungkan. Menaikkan doa sembahyang kami, doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Amin. Saya membaca firman Tuhan, saudara, dari kitab Injil Yohanes pasal 10, ayat yang ke-9, 10, dan 11. Kitab Injil Yohanes pasal 10, ayat 9 hingga 11, saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, Lembaga Alkitab Indonesia. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian sabda firman Tuhan bagi kita. Kita akan senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera, kebahagiaan ketika sabda Tuhan kita dengarkan, kita merenungkannya dengan pertolongan Roh Kudus, dan kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Saudara, di pasal 10 ayat 9 dan 10 serta 11 kita belajar bahwa Tuhan Yesus serentak adalah gembala, serentak adalah pintu. Ia adalah gembala dan pintu. Jadi latar belakangnya adalah waktu itu kandang ada kalanya dibuat dari tumpukan-tumpukan batu dan tidak berpintu. Gembalalah yang menjadi pintu hidup bagi domba-dombanya. Ia adalah gembala yang memandu domba-dombanya di padang. Ia akan menunjukkan tempat-tempat di mana bisa merumput dengan tenang. Ia akan menuntun domba-domba itu berangkat dan pulang, karena domba-domba memang memiliki kelemahan dalam pandangan sehingga ia butuh pemandu untuk kembali ke kandangnya. Dan gembala melakukan tugasnya untuk membawa mereka pulang ke kandang, dan ketika mereka masuk ke kandang, gembala itu sekaligus menjadi pintu bagi kandang itu. Sehingga ia adalah gembala sekaligus pintu. Kita bersyukur hari ini diingatkan ulang bahwa hidup kita di tengah dunia sepenuhnya dalam penggembalaan Tuhan.
Ia adalah gembala kita yang peduli kepada kita, yang merengkuh kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ia yang memberikan kita pertolongan ketika kita terluka, kita yang juga terbatas di dalam pandangan-pandangan hidup, kita seringkali kebingungan dan gelisah, tetapi Sang Gembala siap untuk bahkan menggandeng serta menggendong kita dalam kuasanya. Sekaligus Dia adalah pintu bagi kita. Nah, kita berjumpa dengan kata pintu yang waktu itu menjadi gambaran jelas penghasilan Kristus, ya yang menjadi penjaga, ya yang melindungi domba-dombanya, ya yang akan membuka pintu itu. Gembala akan membuka pintu keluar sehingga domba-domba bisa keluar dan mendapatkan padang rumput. Itulah Tuhan Yesus, Gembala kita sekaligus sang pintu. Karena acap kali kita berhadapan dengan pintu yang tertutup. Kita seringkali mengalami pintu-pintu tertutup, tapi kita meyakini bahwa Tuhan Yesuslah sang pintu itu, sehingga ketika satu pintu tertutup, sungguhnya Tuhan sedang membuka pintu yang lain. Kadang-kala kita hanya fokus pada satu pintu yang tertutup, padahal sesungguhnya Tuhan sedang membuka pintu-pintu lain yang terbuka. Nah, kita belajar untuk meyakini di dalam penggembalaan Kristus, kita pasti mendapatkan pintu jalan keluar. Pintu kubur pun terbuka oleh kuasa Kristus, apalagi pintu-pintu yang lain pasti akan dibukakan. Oleh karena itu, kita juga yakin ketika Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, pintu berkat, pintu damai sejahtera, pintu kasih karunia, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kita bersyukur hidup kita dalam rengkuhan Sang Gembala yang adalah sang pintu, yang memberikan kita jalan keluar terbaik, yang menyediakan kita masa depan terbaik dalam kuasa Sang Gembala dan sang pintu itu. Hidup kita terus dalam damai sejahtera, terus dalam jaminan pemeliharaan Tuhan, sekarang sampai nanti kita masuk dalam kerajaan surga, di mana pintunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua dan meyakini pemeliharaan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Sang Gembala yang adalah sang pintu bagi kita semua domba-dombanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu yang selalu di antara kami. Biarlah kami terus mempercayakan diri kepada Sang Gembala, sang pintu yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kami meyakini dalam rengkuhan Sang Gembala kami akan terpelihara. Dan ketika kami mendapatkan jalan-jalan buntu, sang pintu itu akan menolong kami, sehingga kami menemukan jalan keluar yang terbaik, pun juga jalan-jalan berkat terus akan kami dapatkan. Dalam pemeliharaan Sang Gembala dan sang pintu itu, kami mendapatkan kehidupan yang akan lebih baik, penuh dengan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Kami meyakini kehidupan kami semua, pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara kami dalam pertolongan Sang Gembala, sang pintu yang penuh kuasa. Dan dalam nama Tuhan Yesus inilah kami berdoa dan bersyukur. Amin.